Halo? Iya. Oke, salam jumpa teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan kami di Berita Teater, sebuah medium berbincang persoalan teater dan segala macam hal-hal yang terkait dengan teater. Baik artistik, ekonomi, ekosistem, dan masih dengan Mas Eko Santoso. Iya. Namanya juga teater ya Mas ya. Pembukaannya yo harus niter toh. Soal teatrikal. Nah, langsung aja Mas. Ngomongin soal teatrikal nih Mas. Iya. Kita kemarin kan sudah ngobrolin soal ini genre, sejarah dan juga tentang teatrikalisasi. Pokoknya Teatrikalitas. teatrikalitas. Ya. Oke. Kalau begitu memang sebenarnya semua orang itu kan memang punya bakat berteater atau sebenarnya itu Mas ya? Memiliki kemampuan untuk berteater. Memiliki kemampuan untuk berteater. Nah, kemudian gini Mas, mungkin kita bisa tarik lagi bahwa mungkin masih ada teman-teman yang bertanya sebenarnya gimana sih caranya memproduksi sebuah teater. Minimal yang paling sederhana. Itu menurut jenengan gimana Mas? Ini berdasarkan pengalaman saya saja ya. Iya. Setelah banyak belajar teater, mengikuti teater, kemudian saya menemukan bahwa untuk membuat teater yang sederhana itu rasa suka. Itu pertama yang harus dimiliki, terus kemudian rasa ikhlas, terus kemudian kejujuran, lalu kemudian kebersamaan. Itu prinsip dalam dirinya ya, harus ada itu. Kemudian kita harus bermula dari cerita, bukan tanda kutip bukan naskah seperti yang biasa diajarkan, tetapi cerita. Yang penting ada ceritanya. Lalu kemudian cerita itu untuk memenuhi unsur ketertarikan itu minimal harus mengikuti struktur dramatik yang paling sederhana. Struktur dramatik paling sederhana itu harus ada konflik. Itu aja sudah. Jadi karena harus ada konflik maka harus ada sebabnya. Ada? Berarti sebab itu adalah pemaparan, lalu ada konflik, lalu ada penyelesaiannya. Sudah, gitu aja. Nah, ketika cerita ini sudah memiliki struktur sederhana ini, maka itu bisa kita unggah istilahnya, atau bisa kita olah menjadi pertunjukan teater. Nah, lalu kemudian yang menjadi masalah di sini. Teater itu lalu kemudian saya sikapi sebagai satu pertunjukan yang terbuka. Bukan pertunjukan yang tertutup seperti harus drama gitu, enggak. Jadi ketika sudah ada cerita, lalu kemudian muncullah inisiasi kreatif di situ. Cerita ini mau diapakan? Mau ditampilkan dengan kata-kata, mau ditampilkan dengan nyanyian, mau ditampilkan dengan gerak, mau ditampilkan dengan boneka, atau mau seperti apa? Atau mau gabungan di antaranya. Nah setelah itu, setelah muncul keputusan itu, baru kemudian bisa dilatihkan. Kira-kira demikian. Jadi untuk membuat teater yang sederhana itu, pertama itu cerita yang memiliki struktur drama yang paling sederhana, pemaparan konflik penyelesaian, lalu kemudian kita menentukan medium ekspresinya mau apa. Baru kemudian kita pilih dan kita latih para pemainnya. Kira-kira begitu. Oke. Tadi jenengan ngomong soal bahwa minimal sebuah garapan teater itu harus ada konfliknya. Kalau nggak ada konfliknya gimana Mas? Ini kan saya ambil dari teori drama sebetulnya. Karena tanpa konflik kan tidak menarik. Jadi sebetulnya apakah harus berkonflik? Kalau secara terbuka tidak juga. Karena hampir semua jenis pertunjukan yang di atas panggung dan disaksikan oleh orang itu menurut Pak Harimawan bisa dikatakan sebagai teater. Cuma persoalannya adalah menarik dan tidak. Ini kan menjadi penting Mas. Apa gunanya kita membuat pertunjukan jika tidak menarik? Kan itu. Nah untuk sisi menarik ini konflik itu bisa sangat membantu. Karena di situ orang pasti kemudian akan, jika ada konflik, orang pasti akan menduga-duga kira-kira diakhiri seperti apa. Nah, pesan kan terselip di situ. Kira-kira mau diakhiri seperti apa. Hanya begitu saja sebetulnya. Sederhana itu sebetulnya. Sederhana itu ya. Nah, ini sekarang kita ngomongin lagi soal konflik ya. Mungkin ada teman-teman yang di rumah yang mungkin sebenarnya gimana sih cara membuat konflik yang paling gampang itu. Mungkin mereka kesulitan. Misalnya saya mau bikin cerita tentang tentang podcast kayak gini misalnya. Terus gimana ya cara buat konflik? Apakah konflik itu adalah sesuatu hal yang mengada-ngada? Misalnya ketika kita lagi ngomongin podcast gini tiba-tiba ada gempa bumi atau gimana sih Mas? Ada triknya nggak sih Mas bikin konflik itu gimana?
Pertama harus dipahami konflik itu apa. Itu apakah konflik safalas atau apa? Pahami dulu. Gitu. Sudah enggak ada, Mas. Ya, makanya dipahami dulu. Biar ada. Gitu. Oh, biar ada ya. Konflik itu kan kalau secara umum itu dipahami kadang-kadang sebagai pertengkaran, perselisihan, gontok-gontokan, perkelahian dan lain sebagainya. Kalau saya memahami konflik itu adalah sebagai sebuah perbedaan antara dua orang atau lebih terhadap satu kebenaran. Jadi misalnya saya mengatakan, Mas Dinu ini gelas. Mas Dinu ngomong, enggak Mas Iko, itu piring, gelas. Karena dia ini terbuat dari ini dan sebagainya. Anda ngomong, enggak itu piring, soalnya, nah itu udah konflik. Yeah. Jadi perbedaan sebetulnya terhadap sebuah kebenaran. Nah nanti penyelesaiannya adalah menentukan kebenaran itu penyelesaiannya. Gitu. Jadi persoalannya apakah konflik ini nanti kemudian akan berkembang menjadi gontok-gontokan atau tidak, sangat tergantung kreativitas pencerita. Misalnya, saya ngomong ini gelas, Anda ngomong piring, gelas, piring, gelas. Terus kemudian kita nggak sepakat, lalu kita berkelahi, itu akibat dari konflik sebetulnya. Orang menyebutnya itu klimaks, pakai S, klimaks. Saya kira main teater. Terus main adem gitu, S, klimaks. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita sudah pahami konflik seperti itu, maka sebetulnya membuat konflik ya tidak terlalu sulit. Kita tinggal cari pertentangannya saja. Misalnya, yuk kita main-main yuk. Anda tinggal ngomong aja, enggak. Aku suka di rumah saja, ayolah main-main. Aku suka di rumah saja, sudah konflik itu. Apa susahnya? Sebetulnya nggak terlalu susah. Yang membuat susah itulah yang ngajari kita. Orang yang dulu ngajari kita itu susah itu seolah-olah. Membuat cerita teater itu harus ada temanya dulu. Repot, berat. Jadi sederhana aja, itu nanti kalau Anda sudah berpengalaman, itu nanti Anda akan bisa seperti itu. Yang penting berbuat dulu, berpengalaman dulu, nanti Anda akan ke sana. Gitu. Nah, kembali konflik, karena ada perbedaan antara kebenaran, antara dua orang atau lebih terhadap satu kebenaran, maka konflik itu bisa kita kembangkan dan bisa kita selesaikan. Gitu. Ini ya, tapi kalau secara sastrawi, itu saya baca, cara membuat konflik yang paling mudah dalam drama itu tentukan dulu protagonisnya. Atau bahkan tentukan dulu antagonisnya, pilih salah satu. Tentukan protagonisnya atau antagonisnya, diperlawankan sudah jadi konflik. Selesai atau sebetulnya? Jadi tentukan misalnya antagonisnya seorang pencuri, nah, berarti protagonisnya orang yang melarang orang mencuri, udah. Gitu, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya ya mudah dan tidak juga. Artinya mudah itu kita paham lalu kita kerjakan. Yang menjadi tidak mudah adalah konsistensi mengerjakannya itu. Bukan konfliknya ya. Bukan konfliknya. Konsistensi mengerjakan itu. Terus kalau soal sebenarnya mungkin teman-teman banyak yang masih belum memahami sebenarnya apa sih sebenarnya pengertian dari protagonis dan antagonis. Mungkin sebagian besar orang memaknai protagonis itu sih orang yang baik, antagonis pasti jahat. Betul. Apakah seperti itu, Mas? Ya, di dalam cerita kan dulu begitu, Mas. Waktu masih dewa-dewa itu begitu, Mas. Setan selamanya kan jelek, malaikat selamanya kan baik, kan gitu. Dulu kan seperti yang kembali ke episode yang lalu ya. Dulu itu kan keindahan adalah kebenaran, jadi satu. Jadi sesuatu yang indah tapi nggak benar itu tidak disebut sebagai estetis. Zaman dulu, nah, kebenaran itu asalnya dari mana? Dari dunia dewa-dewa itu. Atau kalau kita sekarang menyebutnya ilahiyah gitu. Kira-kira begitu. Yang di luar itu menjadi tidak indah dan tidak estetis. Oleh karena itu semuanya harus serba sempurna. Karena semua serba sempurna, maka yang antagonis pasti akan seperti itu, yang protagonis pasti akan seperti itu. Kan gitu. Jadi wajar itu. Tapi orang kemudian akan berubah pikiran. Lalu bagaimana jika karakter ini berubah di tengah jalan? Dia pertamanya protagonis lalu berubah menjadi antagonis. Kan gitu. Yang pertamanya antagonis dia akan berubah menjadi protagonis. Kan bisa terjadi dalam cerita modern. Nah, sesungguhnya evaluasinya, penilaiannya sudah tidak pakai protagonis dan antagonis lagi sesungguhnya. Tidak bisa lagi kerangka itu dipakai. Kecuali protagonis dan antagonis mendapatkan definisi ulang yang tidak baik dan tidak jahat tadi. Sehingga menjadi tokoh utama, tokoh pembantu kan gitu kira-kira. Kira-kira begitu, Mas. Berarti sebenarnya sederhananya protagonis sama antagonis itu apa, Mas? Hakikatnya? Kalau hakikatnya itu yang satu membawa pesan-pesan yang baik, yang antagonis itu yang melawan pesan-pesan yang baik. Hanya begitu saja. Oke, kalau misalnya kayak gini, misalnya kayak film Joker itu, Mas. Misalnya. Joker kan di situ sebagai tokoh utama, padahal dia juga melakukan hal-hal yang kasarnya tidak baik.
Tapi mungkin yang disebut antagonis malah justru orang-orang normal lainnya. Nah itu gimana Mas berarti? Nggak bisa pakai ukuran protagonis antagonis seperti yang saya bilang. Protagonis dan antagonis itu lahir ketika estetika itu adalah kebenaran dan keindahan. Oke. Joker kan tidak menawarkan itu. Iya. Artinya dia sudah keluar dari kerangka itu. Nah ini yang harus kita pahami. Tapi persoalannya di kita, benar seperti Mas Dino itu. Orang selalu ngomong protagonis, antagonis di dalam struktur cerita yang sebetulnya sudah tidak bisa lagi memakai itu. Iya. Kan gitu, Mas. Benar. Itu masalahnya. Iya. Lalu, dan sebetulnya kan nggak ada tuh, Mas. Misalnya festival film Indonesia, gitu. Tokoh antagonis terbaik kan nggak ada. Iya sih. Ya udah, kalau udah nggak ada ya nggak udah. Sebetulnya kan nggak ada tuh. Iya. Supporting supporting aktris, terus aktor terbaik, artis terbaik. Oke, berarti gini Mas, kita kembali lagi pada ini bagaimana memproduksi teater secara sederhana. Berarti apakah membuat teater itu minimal hanya bisa dilakukan oleh 2 orang? Kalau sendirian gitu gimana Mas? Teater nggak bisa sendirian. Misalnya begini, kalau sendirian itu nanti bahaya. Oh gimana Mas? Bahayanya begini, ini saya ambil dari Stanislavski aja ya. Jadi seorang aktor itu nggak boleh berlatih sendiri, karena bahaya. Bahayanya apa? Karena dia akan mengukur keberhasilan itu dari dirinya sendiri. Jadi seorang aktor itu dilarang berlatih di depan cermin, karena dia hanya akan melihat dirinya sendiri. Dan dia akan merasakan pantas dan tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Padahal nanti dia main ditonton orang lain. Itu. Ini nggak banyak orang yang paham. Iya. Benar. Ini prinsipil. Jadi kalau kamu melatih ekspresimu di depan cermin, baik dan tidaknya itu hanya sesuai ukuranmu. Padahal banyak loh Mas, aktor-aktor teater amatir itu latihannya melihat cermin. Benar. Itu kan cuma dipantas-pantasin sendiri. Iya sih. Ngomong dipantas-pantasin. Ngopo. Padahal yang nonton kan orang lain. Nah, iya. atas dasar itu maka membuat teater sendiri itu jelas tidak mungkin karena dia akan melibatkan unsur-unsur yang lain, terutama dalam melihat ini wangun tidaknya dan sebagainya itu. Minimal harus ada partner. Kira-kira begitu. Kenapa tidak bisa sendiri full itu kira-kira begitu. Oh berarti kalau misalnya kayak monolog atau monoplay itu kan sendiri tuh Mas? Ya kalau kita lihat mainnya. Ya. Tapi kalau kita lihat ini siapa yang nyediain lampu dan sebagainya. Oh iya. Nah, misalnya saya monolog sendiri, dikasih ruang sendiri. Tapi kan saya tidak bisa sendiri pun saya tidak bisa sebebas kehendak saya. Karena lampu itu kan membatasi saya. Lampu itu kan punya area sinaran ya. Di luar itu kan saya nggak tersinari. Otomatis saya akan terbatasi oleh itu. Otomatis saya nggak sendiri. Iya. Gitu sesungguhnya. Iya. Berarti memang teater ini sangat sosial ya Mas. Maksudku dia tidak bisa tidak bisa sendiri dan memang untuk memproduksi sebuah teater itu memang mau tidak mau membuat kita harus belajar bersosialisasi dengan orang harus. Ya. Oke. Menarik sekali. Ini banyak sekali mungkin teman-teman yang masih salah kaprah memaknai, anak itu berbakat acting. Tapi ketika misalnya dia bekerja dalam tim malah jadi amburadul karena mungkin itu terlalu fokus pada dirinya sendiri atau mungkin tidak peduli dengan tim atau gimana. Mungkin gitu ya Mas ya? Iya, jadi bakat dan tidak seorang itu di dalam ilmu teater modern yang sekarang ini itu sudah tidak lagi menentukan. Karena yang menentukan itu adalah mau dan tidak, keras berusaha atau tidak, pantang menyerah atau tidak, menerima kotak itu sendiri atau tidak. Itu yang membuat aktor itu bisa bertahan atau tidak. Kalau hanya berdasar bakat itu belum tentu peruntungan akan dia dapatkan terus. Kan gitu toh? Iya. Kira-kira begitu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Memang dari teater kita bisa belajar banyak, bukan hanya persoalan mematut-matut diri di atas panggung, tapi juga bagaimana kita belajar untuk sungguh-sungguh mengeluarkan kemampuan terbaik kita, kemudian juga bagaimana kita belajar untuk bersosialisasi dengan orang lain untuk bersama-sama berkarya. Gitu ya Mas ya? Oke, kira-kira begitulah. Kurang lebih seperti itu. Sepertinya obrolan ini semakin menarik, tapi Mas Andri sudah katon awi-awi tadi di sana. Kayak lagunya Didi Kempot ya, katon awi-awi. Jadi ini semacam podcast tapi ada wasitnya. Ada wasitnya. Iya. Iya. Menandakan bahwa kita nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri, betul. Nggak bisa sendiri. Betul. Ini adalah miniatur dari teater sebenarnya Mas. Yang ditonton oleh penonton kita berdua. Betul. Karena sungguhnya banyak orang. Betul. Gitu. Itu teater ya? Teater itu Mas. Ya mungkin di episode berikutnya saya jadi narasumbernya Mas Eko yang nanya ini. Oke, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas Eko atas ilmu yang sudah dibagikan. Ngomongin teater memang tidak akan ada habisnya.
Di episode berikutnya kita masih akan ngobrolin soal teater bersama Mas Eko Santosa atau Mas Eko Ompong. Closing dulu. Harafiahnya closing beneran ini, closing mulut saya. Terima kasih, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam budaya.